selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lo tau nggak? Sekarang banyak banget orang yang kelihatannya sibuk, kerja dari pagi sampai malam, deadline kejar-kejaran, gaji masuk, tapi tahu-tahu tanggal 10 udah nungguin transferan masuk. Udah kayak zombie ekonomi, padahal bukan mereka gak kerja keras, tapi karena satu hal yang lebih penting dari kerja keras, kebijaksanaan. Lu boleh jago nyari duit, tapi kalau lu gak ngerti cara mainnya duit, lu bakal terus capek. Lu akan terus kejar-kejaran, sama cicilan, sama gaya hidup, sama harapan kosong. Banyak orang mikir, asal gaji gua naik, hidup gua bakal lebih enak. Padahal gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Masalah keuangan tetap sama. Lu nabung sedikit, tapi shopping banyak. Lu mikir jangka pendek, tapi ngimpi mau financial freedom. Lu kerja buat beli barang yang dipakai buat pamer ke orang yang sebenarnya gak peduli sama hidup lu. Ironisnya, kita tumbuh di keluarga yang juga gak ngerti cara kerja uang. Kita nyontoh orang tua yang kerja keras, tapi pensiun pas-pasan. Kita ngikut sistem yang nyuruh kita sekolah tinggi, kerja kantoran, terus habis itu hidup normal. Tapi pertanyaannya, normal itu siapa yang bikin standarnya? Gua gak mau lu hidup kayak boneka. Gua gak mau lu kerja keras seumur hidup buat bayar hutang dan cicilan. Dan gua gak mau lu ulangi nasib orang tua lu yang terjebak sistem dan gak pernah diajarin soal satu hal penting. Wisdom, kebijakan keuangan. Bukan tips kaya cepat, bukan motivasi palsu, tapi cara berpikir yang bikin lu bisa tenang, bebas, dan gak jadi budak uang seumur hidup. Kalau lu ngerasain hidup lu gitu-gitu aja, kalau udah kerja keras, kalau lu ngerasa ada yang salah tapi gak tahu apa, dan lu pengen berubah, bukan cuman kaya, tapi ngerti cara hidup. Subscribe sekarang, karena di channel ini kita gak cuman bahas duit, kita bahas cara mikir soal duit. Dan itu bedanya orang kaya beneran sama orang yang cuman pengen kelihatan kaya. Apa itu wisdom keuangan? Oke, sekarang kita ngomong serius. Lu boleh punya 100 juta, tapi kalau lu gak ngerti gimana cara megang, ngatur, dan ngerespon uang itu, ya habis juga. Wisdom keuangan itu bukan soal berapa banyak duit lu, tapi seberapa ngerti lu soal duit. Punya duit itu gampang, banyak yang bisa ngasilin. Jualan, kerja freelance, konten, kripto, dropship. Tapi ngerti duit, ngerti cara kerja uang, waktu, dan hidup. Itu yang jarang. Wisdom itu kayak rem tangan. Di saat semua orang gaspol gaya hidup, lu bisa ngerem. Di saat semua orang buru-buru beli, lu bisa mikir. Di saat semua orang sibuk nyari diskon, lu sibuk nyari nilai. Banyak orang mikir, gua bisa beli mobil cash, berarti gua sukses. Padahal belum tentu. Bisa aja, lu baru aja ngabisin 40% aset lu buat sesuatu yang nilainya turun tiap tahun, dan lu bangga. Itu namanya impulsif dibungkus gengsi. Wisdom itu bukan soal bisa beli, tapi soal tahu kapan lu harus beli, kapan lu harus tahan, dan kapan lu harus bilang, gua gak butuh ini. Itu level yang lebih tinggi. Dan ironisnya, level ini gak diajarin di sekolah. Gak ada pelajaran kontrol diri di bangku kuliah. Gak ada mata kuliah berpikir jangka panjang. Makanya, banyak orang pinter secara akademis, tapi gagal total dalam ngatur keuangan pribadinya. Lu bisa punya gelar, bisa punya jabatan, tapi kalau tiap bulan habis gaji, mental lu tetap mental kejar gaji. Wisdom keuangan itu tentang bisa ngelihat lebih jauh. Lu gak cuman mikir hari ini, lu mikirin 5 tahun lagi. Lu ngerti, setiap keputusan keuangan hari ini bakal nentuin hidup lu nanti. Lu bisa kerja keras 10 tahun, tapi kalau lu salah ngambil 3 keputusan besar soal uang, selesai. Lu bisa miskin bukan karena nasib, tapi karena lu gak punya wisdom saat ngelola keputusan finansial lu sendiri. Dan yang paling serem,
Banyak orang gak sadar kalau hidup mereka tanpa kebijaksanaan. Mereka bangga dengan keputusan yang sebenarnya bodoh, tapi kelihatan keren di Instagram. Kebijaksanaan finansial itu sunyi, tapi hasilnya gak main-main. Jadi, kalau lu masih mikir kaya itu sekedar angka di rekening, atau bisa beli apapun yang lu mau, duduk yang benar. Karena bagian selanjutnya bakal bikin lu mikir 2 kali soal hidup lu. Gua mau nanya, lu mau kelihatan kaya atau lu mau beneran bebas? Karena hari ini banyak orang kelihatan kaya, outfit kece, nongkrong di kafe mahal, upload story tiap malam, tapi pas masuk akhir bulan, panik, ngutang, ngejual barang, ngejar pinjol. Bukan karena mereka gak pintar, tapi karena mereka cuma pintar keuangan, belum bijak keuangan. Gua bedain ya, biar jelas. Yang pertama, fokus nambah penghasilan versus nambah ketenangan. Orang pintar keuangan fokus nambah penghasilan, nambah kerjaan, ngulik bisnis, bikin konten, dan itu gak salah, bagus, produktif, tapi bisa bikin jebakan yang licik. Karena makin gede income lu, makin besar juga ekspektasi, dan makin besar tekanan hidup. Lu jadi harus kelihatan kaya, harus upgrade lifestyle, harus belanja lebih, jalan-jalan lebih, flexing lebih, dan makin lu punya, makin lu takut kehilangan. Tenang lu malah hilang. Sementara orang bijak keuangan, mereka gak cuma mikirin gimana caranya nambah duit. Mereka mikir gimana caranya hidup tenang walau income gak segila orang lain. Mereka ngerti tujuan akhir itu bukan angka, tapi perasaan cukup. Bukan orang kaya yang memiliki banyak, tapi yang merasa cukup dengan sedikit. Lu bisa punya income 100 juta per bulan, tapi kalau tiap malam lu tidur dengan gelisah dan takut kehilangan segalanya, itu bukan kaya, itu lelah. Di Silicon Valley, banyak orang kerja 12 jam sehari, gaji miliaran, dapat bonus saham, tapi hampir tiap tahun, angka depresi naik. Kenapa? Karena hidup mereka dipacu terus tanpa rem. Karena mereka lupa hidup itu bukan kompetisi, tapi perjalanan. Lu boleh ambisius, lu boleh kerja keras, tapi lu juga harus punya kompas. Apa sih yang benar-benar lu cari? Uang atau hidup yang damai? Lu bisa hidup sederhana tapi punya hati yang tenang. Dan itu kekayaan yang gak bisa dibeli. Karena ujung-ujungnya semua orang pengen hal yang sama. Tidur nyenyak, bangun tanpa cemas, dan hidup gak bikin dada sesak. Yang kedua, gaya hidup. Naik bareng income versus tetap sederhana. Orang pintar keuangan biasanya ngerasa, income gue naik, wajar dong kalau gue ganti motor, ganti HP, pindah ke apartemen yang lebih mewah. Tapi orang bijak mikirnya beda. Income gue naik, oke. Tabungan gue harus naik, investasi gue harus tumbuh, hidup gue tetap biasa aja. Lu tahu apa bedanya? Yang satu ngerasa harus membuktikan sesuatu ke orang lain. Yang satu cukup nunjukin ke dirinya sendiri bahwa dia udah paham prioritas. Dan itu mahal banget. Yang ketiga, investasi. Cuan cepat versus jangka panjang. Ini sering kejadian. Banyak orang yang ikut investasi karena FOMO. Karena lihat orang lain cuan. Temen gue baru profit 40% dari koin X. Gue masuk ah. Tapi orang bijak keuangan nanya dulu, apakah ini cocok buat tujuan jangka panjang gue? Mereka ngerti beda antara spekulasi sama strategi. Yang satu ngejar sensasi, yang satu ngejar kestabilan. Yang keempat, hutang, fleksibilitas versus leverage strategis. Orang pintar pakai kartu kredit buat fleksibel, buat jaga cash flow. Tapi kadang jadi kebiasaan dipakai buat belanja impulsif, buat gaya. Orang bijak keuangan juga bisa berutang. Tapi mereka tahu, hutang itu kayak pisau. Kalau salah pegang, bisa nusuk diri sendiri. Mereka pakai hutang itu buat menghasilkan, buat leverage, buat ekspansi bisnis, buat kontrol waktu, bukan buat pamer lifestyle. Reaksi saat krisis, panik versus tenang. Ini kelihatan jelas pas kondisi ekonomi anjlok. Orang pintar panik, jual aset, cari pegangan. Karena sebelumnya mereka terlalu optimis.
Tapi orang bijak, mereka antisipasi sebelum badai datang. Mereka punya dana darurat. Mereka pegang cash. Dan pas pasar jatuh, mereka bukan jual, mereka belanja. Karena mereka tahu, waktu orang takut, justru peluang datang. Gak semua orang bisa tenang saat krisis. Tapi orang bijak udah siap sebelum badai datang. Jadi pilihan lu sekarang yang mana? Pintar secara angka, tapi gampang goyah, atau bijak secara mindset yang bikin lu tetap tenang walau dunia goyang. Ingat, banyak yang kelihatan kaya, tapi gak bisa tidur nyenyak. Banyak yang punya rumah gede, tapi gak pernah punya waktu nikmatin hidup di dalamnya. Itu bukan soal orang kaya, itu budak kaya. Dan kalau lu gak mulai ngebangun wisdom dari sekarang, bisa aja lu cuma jadi versi lebih mahal dari orang miskin. Sekarang, mari kita bongkar realitas berikutnya. Kenapa orang bisa punya penghasilan besar, tapi tetap miskin karena kebiasaan bego soal uang? Kita lanjut. Punya duit, tapi gak bijak, sia-sia. Gue pernah dengar orang ngomong gini, gaji gue 30 juta, gue sukses dong. Tapi kenyataannya, tiap akhir bulan, dompet tipis, mental stres, cicilan numpuk, dan tabungan kosong. Lu pikir itu sukses? Enggak, itu mimpi buruk yang dibungkus kelihatan mewah. Orang yang punya penghasilan gede tapi hidupnya gak tenang, itu bukan pemenang, itu korban sistem. Punya duit itu satu hal, tapi bijak ngatur duit, itu yang bikin lu bebas. Coba bayangin ini, gaji lu 30 juta, tapi pengeluaran lu 29,9 juta. Mobil lu nyicil, HP lu nyicil, makan di luar tiap hari, liburan tiap bulan, tapi semuanya pakai kartu kredit. Terus lu bilang hidup lu naik kelas. Ya naik, itu tagihan, bukan kualitas hidup lu. Sekarang, bandingin sama orang yang gajinya cuma 5 juta. Tapi dia tahu prioritas. Dia gak beli barang cuma karena FOMO. Dia tetap bisa nabung 500 ribu sebulan. Dia invest kecil-kecilan. Dia punya dana darurat. Dia gak hidup mewah, tapi dia bisa tidur nyenyak tiap malam. Lu tahu, siapa yang lebih kaya? Yang kedua, karena dia punya kontrol. Kaya itu bukan soal berapa duit yang masuk, tapi soal seberapa bisa lu nolak godaan dan tetap tenang saat semua orang panik. Banyak orang mikir, mereka perlu gaji 20 juta buat bahagia. Padahal yang mereka butuh cuma satu, kebijakan buat enggak ke hal yang gak penting. Dan ini yang nyakitin. Lu kerja mati-matian tiap hari, tapi lu bahkan gak bisa nikmatin hasil kerja lu sendiri. Karena apa? Karena semuanya langsung habis buat gaya hidup yang lu pikir pantas buat penghasilan lu. Tapi coba lu tarik nafas dan jujur sama diri sendiri. Apakah lu beneran bahagia? Atau lu cuma sibuk ngejar validasi dari orang lain yang gak peduli sama lu? Lu kerja keras tapi tetap capek, tetap stres, tetap kejar-kejaran. Lu bilang ini hidup, ini penjara. Cuman karena gerbangnya terbuka, bukan berarti lu bebas. Lu gak perlu jadi miliarder buat hidup damai. Tapi lu butuh kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya lu bisa berhenti ngejar sesuatu yang sebenarnya gak pernah lu butuhin. Gaji besar tanpa wisdom itu kayak dapat Ferrari tapi gak bisa nyetir. Cepet iya, keren iya, tapi nabrak di tikungan pertama. Dan banyak orang hari ini lagi ngebut menuju kebangkrutan. Tapi mereka senyum karena ngerasa keren di jalan tol. Lu harus berhenti sekarang. Karena kalau enggak, lu akan terus kejar uang, tapi gak pernah belajar cara hidup. Oke, sampai sini mungkin lu mulai mikir. Tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Kenapa lu bisa kayak gini? Siapa yang ngajarin? Dari mana pola ini datang? Dan jawaban pedihnya, karena sebagian besar dari kita nyontoh orang tua kita sendiri. Gak percaya? Kita bahas bagian selanjutnya. Kesalahan finansial yang diturunin dari keluarga. Lu pernah mikir gak? Kenapa lu ngatur uang kayak sekarang? Kenapa lu ngerasa bersalah kalau beli barang mahal? Kenapa lu panik tiap akhir bulan? Kenapa lu anggap kerja keras itu segalanya? Dan sekolah tinggi itu satu-satunya jalan sukses? Jawabannya bukan karena lu bodoh, tapi karena kita semua tumbuh dari pola yang salah. Dan pola itu diturunin dari orang tua kita sendiri. Bukan salah mereka, mereka juga gak dikasih tahu.
Tapi kalau kita terus warisin kesalahan itu, kita jadi bagian dari rantai kebodohan finansial antar generasi. Hemat pangkal kaya itu salah besar. Dari kecil, kita dicekokin kalimat ini. Hemat pangkal kaya. Padahal zaman sekarang, hemat doang gak cukup. Lu bisa hemat seumur hidup. Gak pernah ngopi kekinian, gak pernah nongkrong, naik motor tua terus. Tapi kalau lu gak ngerti cara ngembangin uang, lu akan tetap hidup pas-pasan. Yang bener itu, cerdas pangkal kaya. Cerdas buat bedain mana pengeluaran konsumtif, mana yang produktif. Cerdas buat tahu kapan harus keluar uang dan kapan harus tahan diri. Cerdas buat ngerti bahwa uang bukan cuma disimpan, tapi diputar biar berkembang. Bukan gaji yang bikin kamu kaya, tapi kebiasaanmu dalam menggunakan uang. Lu bisa ngaji UMR, tapi kalau ngerti cara ngatur dan muter uang, hasilnya bisa lebih dari orang yang gajinya 2 lipat, tapi boros dan gak ngerti apa-apa. Investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Warren Buffett. Kadang, bukan dengan nahan jajan lu bisa kaya, tapi dengan belajar hal baru yang bikin penghasilan lu naik. Lu gak akan kaya cuman karena pelit, tapi lu bisa kaya kalau tahu cara make uang buat nambah nilai hidup lu. Jadi jangan bangga cuman karena lu hemat, banggalah kalau lu cerdas. Karena yang bikin orang kaya itu bukan pengorbanan kecil, tapi keputusan besar. Kerja keras pasti sukses. Kalimat paling menyesatkan. Kerja keras pasti sukses. Kalimat sakti yang sering dipakai buat bikin kita patuh. Tapi coba lu lihat realita hari ini. Tukang bangunan kerja keras, petani kerja keras, ojol kerja keras. Tapi, apakah semua dari mereka sukses secara finansial? Enggak. Karena kerja keras doang gak cukup. Yang benar adalah kerja keras ditambah dengan kerja cerdas. Cerdas ngerti peluang. Cerdas ngerti kapan saatnya pindah haluan. Lu bisa kerja 12 jam sehari. Tapi kalau arah lu salah, lu cuma makin jauh dari tujuan. Kayak orang lari sprint, tapi di jalur yang salah. Capek iya, nyampe enggak. Ini yang paling banyak rusak generasi. Yang penting sekolah tinggi, biar jadi orang. Padahal kenyataan di lapangan, banyak sarjana yang jadi karyawan, yang bahkan gak ngerti cara ngatur gajinya sendiri. Banyak lulusan terbaik yang takut buka usaha sendiri. Karena dari kecil kita cuma diajarin cara dapat kerja, bukan cara ngatur uang, bukan cara bikin uang kerja buat kita. Yang benar adalah, yang penting ngerti cara banyak uang. Mau lulusan SD atau S2, kalau gak ngerti aset versus liability, gak ngerti kontrol emosi saat ngeluarin duit, maka selamanya lu akan dikejar-kejar sama hidup. Kebijaksanaan uang gak diajarin di rumah, gak diajarin di sekolah. Gak usah jauh-jauh, coba lu lihat sekitar lu. Berapa banyak orang tua yang ngajarin anaknya gimana cara bikin dana darurat, gimana cara investasi dari gaji pertama, gimana cara hidup tenang tanpa ngikutin tren. Hampir gak ada, karena mereka sendiri gak pernah diajarin. Mereka tumbuh di zaman dimana kerja 30 tahun di satu kantor dianggap aman, dimana nabung di tabungan doang udah cukup. Tapi hari ini dunia berubah, sistemnya berubah, pola pikir juga harus ikut berubah. Dan kalau lu gak adaptasi, maka lu akan ulang siklus hidup yang sama kayak orang tua lu. Kerja 40 tahun, pensiun pas-pasan, lu berharap anak bisa hidup lebih baik. Padahal pola hidup anaknya sama persis kayak dia. Ini bukan soal nyalahin orang tua, tapi ini soal berani mutusin rantai kebodohan finansial yang diwariskan turun-temurun. 5 fondasi wisdom keuangan. Yang pertama adalah tunda kepuasan. Lu gak harus beli sekarang. Seringkali nunggu itu lebih bijak. Yang kedua, prioritaskan nilai, bukan harga. Barang mahal belum tentu bernilai. Barang murah belum tentu murahan. Yang ketiga, belajar terus soal uang. Orang kaya baca buku keuangan, bukan cuma lihat diskon di e-commerce. Yang keempat, kuasai emosi. Jangan jadi budaknya. Lu gak bisa ambil keputusan finansial saat emosi. Salah terus nanti. Yang kelima, pikir jangka panjang.
Kalau lu cuma mikirin 1 bulan ke depan, lu akan miskin seumur hidup. Kaya itu bukan sekedar angka di selip gaji, tapi seberapa kuat lu bisa bilang enggak ke hal-hal yang gak penting. Kebebasan finansial itu bukan soal berapa banyak yang lu hasilin, tapi seberapa cerdas lu ngatur yang udah lu punya. Lu gak perlu jadi jenius buat punya uang, tapi lu harus cukup rendah hati buat belajar, dan cukup berani buat bilang, gua gak butuh kelihatan kaya, gua mau beneran kaya. Lu boleh miskin sekarang, lu boleh bingung sekarang, lu boleh capek, kesel, frustasi sama hidup. Gak apa-apa, serius. Yang salah itu bukan lu miskin. Yang salah itu kalau lu udah sadar miskin, tapi masih juga males mikir, males belajar, dan males berubah. Karena hari ini tuh, lu dikasih 2 pilihan. Hidup pakai insting kayak hewan, kerja, jajan, tidur, ngeluh, pulang lagi, atau hidup pakai akal sehat. Ngebangun fondasi dari sekarang biar gak jadi beban buat anak cucu nanti. Yang bikin lu tetap miskin bukan gaji lu, tapi cara lu mikir. Lu gak usah pengen jadi motivator, gak usah jadi sultan, cukup jadi orang yang gak bikin hidupnya makin susah karena keputusan yang salah. Jangan simpen video ini buat diri lu doang. Lu pasti punya temen yang suka bilang, gua kerja capek-capek, masa gak boleh senang? Padahal dia bukan senang, dia kabur dari kenyataan. Share video ini, biar dia gak cuma nonton konten lucu tiap hari, tapi sekali aja dia nonton sesuatu yang bisa nyelamatin masa depan dia. Dan kalau lu ngerasa video ini ngebuka mata lu, klik tombol like, klik subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng. Gue percaya sama lu, tapi lebih penting lagi, lu harus mulai percaya sama diri lu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.